Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore ya Bang. Alhamdulillah. Bang Bobi. Siap Lama Kanda. nih kita nggak ketemu Bang Bobi. Wah udah lama banget Kanda. Sehat Kanda? Alhamdulillah sehat. Kita ini memang harus selalu sehat karena situasi sekarang ini kan ya polusi lah, belum lagi tambah politik macam-macam. Jadi kalau nggak sehat kita gimana? Harus pinter-pinter kita ngatur pikiran gitu. Iya. Jadi Dolar naik. itu dia. Itu makanya kan kalau kita bandingkan masyarakat Indonesia zaman dulu dengan sekarang kan beda banget dari soal umur. Nah, sekarang kita kan mau coba nih melihat pergerakan politik ya, dinamika politik yang sekarang ini kan hampir semua partai ya itu melakukan pertemuan-pertemuan, manuver pengen masuk pemerintahan semua gitu ya Kanda. Manuver. Nah, ini kan jadi ada semacam pandangan masyarakat umum gitu kan. Di satu sisi ini partai-partai yang bukan merupakan koalisinya Prabowo Gibran yang dia menang dalam Pilpres 2024 telah menyampaikan dugaan kecurangan-kecurangan, tapi tidak terbukti kan. Tapi di sisi lain mereka mau bergabung. Lalu ini kan agak aneh bagi masyarakat, aneh. Kemarin ngomong curang loh, sekarang mau gabung. Nah, kira-kira Bung Bobi kira-kira gimana melihat fenomena partai-partai ini nih? Ini kalau kita menyoroti koalisi ini Kanda. Ya. Pertama itu kalau berdasarkan kenapa mereka mau gabung, alasan mereka sederhana, kekuasaan. Ketika mereka ada di kekuasaan, ya mereka juga mendapatkan kue-kue kekuasaan itu. Tapi jauh di belakang itu bisa kita soroti lagi. Kenapa partai-partai pendukung 01, ini terutama partai-partai pendukung 01 ya, betul ya. Di situ ada PKB, PKS, dan Nasdem, yang partai yang jelas-jelas pendukung Anies, yang jelas-jelas calon presidennya yang sempat memberi nilai Prabowo 11 dari 100. Terus ketika selesai pemilu mereka berteriak paling kencang. Ketika pemilu sudah kelar, mereka pula yang terutama bilang ya sudah beri karpet merah lah PKS gitu. Nasdem langsung undang Prabowo gitu kan, segala macam. Kalau kita lihat fenomena itu, koalisi-koalisi yang terbentuk dari calon 01 ini bukan berdasarkan kepentingan ideologis atau fundamental. Mereka mengusung Anies sebagai calon presiden. Mereka mengusung Anies ini hanya soal faktor elektoral. Jadi bagaimana dia dukung Anies, elektoral Anies didapatkan oleh partai-partai mereka, bukan kepada nilai-nilai yang akan dia bawa bersama partainya dengan Anies gitu loh. Jadi karena itulah gampang betul bagi mereka untuk berpindah koalisi, apalagi sudah berbicara tentang kekuasaan Kanda. Nah, itu saya lihat faktornya begitu Kanda. Berarti kan kesimpulan tadi yang Bung Bobi katakan bahwa partai hari ini khususnya setelah pasca reformasi ya 98 di awal itu terjadi perubahan, yaitu bahwa partai sudah tidak lagi ideologis, tapi partai lebih mempersoalkan atau mengedepankan kekuasaan seperti terjadi hari ini kan begitu. Bukan partai tidak lagi ideologis, partai-partai sudah ideologis. PDIP sudah mencontohkan dirinya sebagai partai ideologis. Ketika 2004 dia kalah, dia berani berada di luar dan menjadi control and balance bagi pemerintah. Bukan pasca reformasi, tapi pasca 2019 ini. Di pemilu 2024 ini kecenderungan partai koalisi itu terbentuk hanya karena misi elektoral, bagaimana menyelamatkan partai karena Anies yang dinilai populer dan populis di golongan kelompok-kelompok kanan, sehingga mereka ingin mengambil ceruk suara kelompok kanan ini. Jadi alasan mereka mendukung Anies hanya untuk bagaimana pendukung kanan bisa memilih partai mereka, bukan mereka bagaimana sebagai wadah untuk bagaimana idenya Anies, gagasan Anies untuk membangun Indonesia ke depan. Mereka nggak peduli soal itu, mereka hanya peduli soal elektoral mereka. Sehingga hasilnya hari ini dengan mendukung Anies, Nasdem mendapatkan kenaikan jumlah kursi, PKB mendapatkan kenaikan jumlah kursi, PKS pun demikian. Ini yang menyebab hanya ini alasan mereka, bukan karena benar-benar ingin mendukung Anies gitu. Ya, artinya kan memang
terjadi perubahan paradigma partai yang seharusnya dia lebih terpaku atau lebih mengedepankan ideologis partai, itu kan memang sudah terjadi di pasca awal reformasi. Ketika itu terjadinya perubahan undang-undang sampai dengan munculnya pemilihan secara langsung dan situ terjadi ada transaksional, bahwa hampir semua pemilihan umum itu tidak menutup kemungkinan terjadi adanya transaksi uang atau money politik. Nah, sekarang masuk ke periode 2004, 2014, 2019 itu semakin terlihat bagaimana partai-partai itu di samping dia sudah mulai tidak ideologis dalam artian dia sebagai partai yang memperjuangkan rakyat, tapi dia lebih cenderung dalam menjelang pilpres atau menjelang pemilu dia sudah mulai melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya itu politis dalam rangka mencari dukungan. Nah, itu kan terjadi kan hari ini. Tapi kalau saya berpendapatnya begini kan kalau soal partai-partai tidak ideologis, justru hari ini ada partai-partai yang masih mempertahankan ideologisnya. Contoh misalnya gini, PDI Perjuangan, dia mencalonkan Ganjar karena Ganjar sebagai kader partainya, berarti partainya memproduksi calon pemimpin. Gerindra mencalonkan Prabowo, berarti partainya memproduksi pemimpin. Ada nilai ideologis yang mereka perjuangkan di situ karena kader partai mereka yang mereka calonkan. Partai-partai yang mempunyai calon sendiri itu cenderung masih memiliki nilai-nilai ideologis. Sementara bergabungnya partai koalisi 01 tadi itu bukan karena nilai ideologis. Karena apa? Karena kebuntuan kaderisasi di Nasdem. Sosok ketua umumnya yang tidak mungkin didirect ke dalam kontestasi nasional. Caimin mungkin ada itu karena dia kader ideologis dari NU, PMI ini segala macam. Bahkan ketua umum. Dia ketua umum, dia masuk dalam ranah itu. Tapi PKS juga bukan kadernya. Jadi kebutuhan mereka hari ini bukan soal nilai-nilai lagi, tapi lebih kepada bagaimana hanya untuk kepentingan elektoral saja. Berbeda dengan Gerindra hari ini misalnya gitu loh. Gerindra hari ini pasca reformasi Prabowo berhenti dari TNI, setelah itu mencoba bergabung dengan Golkar dan mencoba mencalonkan diri, akhirnya tidak terpilih, bisa mencalonkan. Akhirnya mendirikan partai pada 2008. Ada semangat Indonesia Raya di situ gitu loh. Seperti misalnya kalau kita ambil contoh seperti Demokrat, dia ada figur kader partainya yang dia calonkan seperti Bapak SBY ketika 2024. Ketika 2014 kadernya tidak jadi maju, 2019 termasuk 2024 kemarin itu kan karena presidensial threshold 20% tidak mampu mereka penuhi, sehingga mereka tidak bisa mencalonkan calonnya, sementara figurnya mereka ada. Seperti hari ini kan di Demokrat ada tokoh muda AHY, figur barunya yang bisa dia dorong. Karena kebutuhan presidensial threshold 20% dia tidak bisa mencalonkan. Sementara sehingga dia mencari sosok figur yang lebih dekat dengan keinginan kader-kadernya gitu loh. Akhirnya berlabuhlah pilihan mereka kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Sementara 01 di koalisi 01 itu mereka karena tidak punya kader, tidak punya sosok yang mereka munculkan, akhirnya mereka berhitung secara elektoral gitu loh. Oke, berarti yang bisa paling logik dalam persoalan ini adalah pertama adalah presiden threshold 20%. Iya. Jadi efek dari penggunaan sistem PT 20% yang mana sejatinya bahwa PT 20% tidak ada dalam amandemen dan juga di negara demokrasi seperti di Amerika dia tidak menggunakan lagi PT 20%. Nah, sementara Indonesia masih gunakan. Nah, cuman yang disayangkan oleh banyak tokoh, banyak pengamat dan juga aktivis, kenapa partai-partai ini tidak bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan di awal sebelum pilpres, yaitu PT 20%. Meskipun sudah terjadi gugatan tapi di luar partai kan. Di dalam partai ada. Jadi saya pernah mendengar ketika sebelum pemilu 2024 dilaksanakan, ketika proses pencalonan presiden masih digodok, itu sejumlah kader Demokrat itu melakukan gugatan kepada MK tentang presidensial threshold
20%. Waktu itu pernyataan itu disampaikan oleh Jansen kalau nggak salah. Oh, Jansen. Gitu ya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke peta politik hari ini ya. Iya, siap Kanda. Nah, hari ini kan dua partai yang dalam statementnya ya, Iya. kita belum tahu benar atau tidaknya, yaitu Partai Nasdem dan Partai PKB. Dia akan siap bergabung bersama Prabowo. Sementara PKS sudah ada wacana tapi belum juga ketemu karena Prabowo kemarin ditunggu pada acara silaturahim PKS tidak hadir. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana komposisi dari koalisi 02 yang sudah terbangun sebelum terjadi Pilpres dengan akan diterimanya partai-partai baru oleh Prabowo, kira-kira akan bisa membuat kesulitan partai yang sudah ada atau malah akan membuat suasana yang lebih ini. Belum lagi ditambah dengan informasinya bahwa Jokowi juga menitipkan ya kan untuk kabinet beberapa menteri, saya kurang tahu tuh. Itu gimana peta politik? Kalau kita melihat soal koalisi hari ini, kalau kita ambil domainnya itu adalah kepentingan kekuasaan, semakin banyak partai bergabung dalam satu koalisi, itu semakin menguntungkan kekuasaan. Karena mereka sudah tidak ribet lagi nih ngurusin koalisi yang ada itu loh. Tapi hari ini kalau di luar itu masih ada PDIP, demi kepentingan berjalannya pemerintahan ke depan, PKB dan Nasdem bergabung, tentu menurut saya juga menjadi bekal yang baik bagi pemerintahan. Karena bekal yang baik tadi itu sehingga kekuatan pemerintahan di parlemen jadi semakin kuat. Jadi ketika mereka mengajukan program-program kerjanya tidak banyak lagi batu sandungannya. Kalau persoalannya kepentingan kekuasaan hari ini, kalau hitungannya adalah kepentingan fundamental, kepentingan ide awal koalisi, justru partai-partai dari luar itu masuk jadi merecoki. Mereka kan bawa gagasan perubahan perbaikan juga, yang dari ada gagasan perubahan yang dibawa oleh 01 yang tiba-tiba yang harus mereka selipkan ke dalam agenda koalisi Indonesia Maju yang bersepakat mendorong melanjutkan pemerintahan Jokowi supaya lebih akseleratif gitu. Justru karena walaupun mereka bagian dari pendukung Jokowi sebelumnya, tapi idenya pada Pilpres itu kan sudah berbeda. Untuk menyamakan ide ini harus ada perspektifnya lagi. Kan maksudnya gini, Kanda, membawa orang pragmatis ada ke dalam lingkungan kita itu justru merugikan, karena teman dia itu adalah kepentingan, teman dia itu adalah kekuasaan, teman dia itu adalah apa yang dia terima. Jadi orang-orang yang masuk belakangan bukan karena itu, dia tidak seperti punya nilai bagaimana beratnya perjuangan ini, gitu loh. Awalnya kan mereka mengaminkan itu nilai 11 yang diberikan oleh Anies kepada Prabowo itu sesuatu yang kurang baik buat. Tapi di sisi lainnya kita harus melihat fakta kenyataan bahwa koalisi 02 dengan Partai Golkar, PAN, Demokrat dan apa tadi? Gerindra. Golkar. Gerindra ya. Kemudian dan partai kecil ya. Garuda ada. Nah, ini kan secara quorum di parlemen kan tidak mencukupi, tidak sampai 50%. Padahal kan idealnya kan 50+1 lah ya, supaya keputusan itu bisa lancar. Nah, memang ada kebutuhan tidak bisa ditolak gitu, oleh Gerindra, oleh pasangan Prabowo dan Gibran ini, yaitu untuk menerima dari Nasdem, kemudian PKB, PKS dan sebagainya. Nah, ini gimana untuk mensikapi itu? Iya, seperti yang saya pandangin tadi, kalau kita berorientasi kepada melihatnya sebatas kekuasaan, ya kita butuh mereka. Artinya agar memperkuat di parlemen. Cara mengatasinya ketika di satu sisi ini juga kita butuh, kemudian kalau dijalankan karena mereka juga paradigma berpikirnya dia pragmatis, bisa saja mengganggu program ke depan. Ini gimana mengatasinya kira-kira? Iya, itu Kanda tahu lah. Kalau kita di organisasi itu kan ada kamar-kamarnya nih kan. Nah, ini kamar inti, ini kamar yang lebih luas gitu.
Ada kamar kecilnya lagi gitu loh. Ada juga kan batasan-batasan bagi mereka yang baru masuk. Saat ini meskipun belum terjadi, kita bisa analisa ya berdasarkan pengalaman dan berdasarkan formulasi tadi disampaikan oleh Bung Bobi bahwa jalani pemerintahan ke depan yaitu rejim Prabowo dan Gibran ini tidak selancar Jokowi ya sepertinya. Karena kalau di zaman Jokowi di 2014 dan 2019 itu partai itu kan yang bergabung itu solid artinya dia pengusung dari awal. Ya kan? Tapi kan itu 2019 kenapa mereka pengusung dari awal? Posisinya Jokowi adalah incumbent. Yang 2014 juga sama kan? Mayoritas. Enggak. 2014 justru mereka tidak mayoritas. Gitu. 2014 mereka tidak mayoritas kan Golkar di luarnya Prabowo. 2014. Nah, setelah Pilpres selesai, Golkar gabung ke Prabowo, akhirnya ke Jokowi gitu. Setelah selesai, Golkar gabung ke Jokowi, akhirnya kekuatan politik semakin menguat dan membesar kan. Awalnya kan pendukung mereka cuma Hanura, Nasdem, PKB dan PDIP. Dan nyaris koalisi mereka juga kecil dan sebelum undang-undang MD3, partai politik boleh tidak mengusung calon. Sehingga Demokrat pada saat itu yang memiliki kursi lebih dari 100 karena 2009-nya itu Demokrat menang, dia tidak mengusulkan calon gitu. Ya, artinya kalau belajar dari sejarah 2014 di mana partai pengusung Jokowi Yusuf Kala pada saat itu dia minoritas. Tapi kemudian setelah ada hasil dari KPU sebagai pemenangnya, kemudian partai-partai oposisi itu bergabung menjadi kekuasaan. Nah, selama perjalanan sampai 2019, selama 5 tahun pemerintahan episode ke-1 Jokowi, tidak ada kendala. Artinya kan itu bisa diselesaikan kan? Entah caranya mereka, artinya tapi di awal setelah itu langsung mayoritas. Jadi habis hasil perhitungan hasil Golkar masuk jadi mayoritas. Artinya itu kan sudah ada bukti ya, sudah ada fakta politik pernah terjadi bahwa mayoritas itu akibat bergabungnya partai dari luar pendukung. Nah, apabila itu diimplementasikan hari ini, apakah sama atau tidak kan tentu tidak akan sama. Tapi paling tidak ada sejarah yang mengatakan bergabungnya partai di luar pengusung itu pernah lancar. Pernah tidak terjadi masalah 2014. Nah, sekarang pertanyaan yang paling sangat krusial adalah kira-kira kalau dilihat dari pola pola kepemimpinan Surya Paloh, kemudian Muhaimin, yang seperti itu tadi sudah kita kupas tadi. Bagaimana itu? Dia apakah akan komitmen atau ini hanya sekedar mau grecokin di pemerintahan ke depan? Kalau menurut saya dia akan komitmen dalam artian begini. Ini kan dua tipikal partai yang belum pernah ada di koalisi. Sejak sejarah reformasi itu mereka tidak pernah ada di luar pemerintahan. Jadi mereka tahu diri lah caranya mengabdi gitu loh. Jadi adanya mereka bergabung ke dalam koalisi, saya rasa tidak koalisi Indonesia Maju tidak akan merecoki apa-apa gitu. Kesimpulannya ini tidak akan menjadi soal ya bagi tidak akan menjadi soal, tapi kan ada pandangan lain itu. Kalau kita melihat partai politik itu berdasarkan pandangan fundamental, ideologis, kalau kita mengambil tarik sebagai pengamat atau sebagai orang yang di tengah gitu melihat ini justru ini nggak baik bagi pemerintahan. Wong lu kemarin celah-celah kok sekarang bergabung kan gitu. Kalau kita ngambil dari sisi tengahnya, tapi kalau kita mengambil dari sisi kekuasaannya nggak masalah itu. Artinya kan di sini ada persoalan moral politik. Moral politik ini kan tentu akan ditangkap dan akan diingat oleh para pengkritis atau aktivis dan sebagainya. Dan ini akan menjadi bola salju yang akan membesar ketika akan terjadi persoalan-persoalan politik yang sekiranya tidak mengedepankan demokrasi. Ini oposisi di bawah PDIP kalau memang dia komitmen akan ke sana, dengan persoalan yang sekarang tersisa ini akan semakin kencang gitu ke depannya. Artinya besok pemerintah 5 tahun ke depan di bawah Prabowo dan Gibran ini akan terjadi check and balance yang kuat. Itu kalau PDIP ngambil posisi luar. Tapi kalau PDIP-nya juga ikut masuk. Tapi kalau melihat dari hubungan Megawati dengan Jokowi itu kan sepertinya
ini sih publik ya, Iya. dari pemberitaan Iya. sepertinya nggak bisa akur tuh. Dan itu kan sejarah juga ada ketika Megawati dengan SBY dia tidak bisa kembali rukun ya kan Iya. hubungan itu. Artinya sifat pribadinya Ibu Mega ini ada karakter kayak gitu. Nah, Iya. kan ini Tapi perubahan perilaku politik, ini kan perilaku politik, Iya. perilaku tokoh politik. betul. Perubahan perilaku tokoh politik itu selalu bisa saja terjadi. Ya, Saya yakin kalau melihat pola seperti ini, yang ada dua instrumen opini yang muncul, baik satu dari Hasto, satu dari kubu DPR misalnya dari Puan dan ini segala macam, saya yakin masih tarik menarik juga di Ya. dalam internal PDIP untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo. tapi kan kesimpulannya gini, Bung Bobi. Siap. Jikalau PDIP bergabung, artinya terjadi mayoritas di kekuasaan, itu pun secara demokrasi itu juga tidak baik. Karena tidak ada check and balance yang kuat. Iya. Nah, tapi dalam konteks merujuk demokrasi yang sehat, tentunya kita berharap PDIP bisa menjadi oposisi, sebagaimana halnya ketika di zaman Pak SBY, dia juga sebagai oposisi dan itu dirasakan oleh publik sangat efektif. Iya. Mudah-mudahan PDIP berdasarkan sejarah dia mau menerima oposisi, meskipun ada pandangan-pandangan seperti Iya. yang kita sampaikan tadi. Oke, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada publik. Kira-kira apa kesimpulan dari semua ini yang paling penting bagi masyarakat Indonesia ke depan? Mengingat situasi Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kuat, kemudian sengketa kawasan, kemudian perang di beberapa negara di Eropa dan di Timur Tengah dan sebagainya. Kira-kira apa yang akan menjadi clue yang paling penting dikedepankan? Kalau saya melihat ini, kita clue yang paling penting itu mau pendukung 01, mau pendukung 02, mau pendukung 03, dia tetap dukung timnas. Ya. Jadi ide persatuan itu hadir dalam kenaikan meningkatnya prestasi olahraga Indonesia. Ya, artinya memang harus sudah Iya. mulai berpikir adanya kebangkitan nasional, Iya. persatuan nasional, bahwa tantangan ke depan jauh lebih penting untuk dipikirkan ketimbang memikirkan kue-kue ini. Iya, Ya kan? hanya sekedar Anies, hanya sekedar Ya. Ganjar itu Ya, lebih mudah-mudahan penting, lebih baik itu bersatu. Gitu. bisa terjadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Surya Paloh, oleh Caimin dan oleh Anies juga, bahwa dia lebih mengutamakan masa depan bangsa dan negara itu betul-betul terbukti. Benar. Itu yang kita harapkan. Iya. Baik, Bung Bobi, terima kasih. Terima kasih, bincang-bincang Kanda. soal ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan presiden dan wakil presiden yang baru terpilih. Selamat buat Prabowo. Ya.